Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Maula Huzaifah dari IDN Islamic Development Network. Jadi pada kali ini saya akan menampilkan sebuah project yang telah saya buat, yaitu to-do list. Nah, di sini ini adalah halaman utamanya. Di sini no data karena saya belum isikan data. Kalian bisa ngeset data, contohnya apa kabar. Dengan priority adalah high, dan deskripsinya adalah kalian bisa mengisinya ya. Saya isi secara asal-asalan dan klik tombol checklist di sini. Kemudian dia akan menyimpannya. Kemudian jika kalian ingin menambahkannya lagi, kalian bisa klik tambahkan dan set title-nya apa, terserah kalian. Dan priority-nya medium. Kemudian deskripsinya terserah kalian. Seperti ini. Kemudian dia akan successfully edit. Kemudian kalian juga bisa mengeditnya. Sini contoh saya apa kabar hari ini, dan saya akan menambahkan deskripsinya. Kemudian saya pilih save. Nah, kalian bisa lihat di sini berubah. Kemudian kalian juga bisa mungkin di sini saya belum banyak buat data-datanya. Kalian bisa nge-search, contoh kalian ingin mencari apa kabar. Nah, di sini akan ada apa kabar. Kemudian nah di sini juga akan ada. Atau kalian ingin mencari priority dari yang low, nah dia akan set seperti ini. Atau kalau seandainya high, dia akan seperti ini. Teman-teman juga bisa menghapusnya dengan cara men-scrollnya ke sebelah kiri. Jika tidak, klik undo, maka dia tidak akan terhapus. Nah, jika kalian tidak cepat-cepat menekan undo, maka otomatis data kalian akan terhapus. Kemudian di sini juga kalian bisa memilih delete all dan akan menghapus semuanya. Di sini akan ada toast, semacam sebuah alert apakah kalian ingin menghapusnya atau tidak. Jika tidak, maka di sini nggak akan terhapus. Jika yes, maka di sini akan hapus semua. Oke, pada project atau tugasan saya, kalian akan memahami beberapa arsitektur daripada Android komponen. Yang pertama adalah data passing. Jadi data passing ini adalah Anda dapat melampirkan data ke operasi navigasi dengan menentukan argumen untuk tujuan. Misalnya tujuan menggunakan sebuah ID gitu. Jadi kita akan meshing atau istilahnya itu adalah intent. Jadi kita bisa nge-passing datanya menggunakan ID. Kemudian adalah navigation drawer dan bottom navigation view. Kita menggunakan bottom navigation view dengan custom sendiri. Jadi kalian bisa menambahkannya bottom navigation view dan mengcustomnya sendiri. Selanjutnya adalah room. Jika kalian menggunakan database, maka kalian tidak terlepas daripada perkataan room. Jadi room ini sebenarnya bukanlah SQLite, tapi room ini ngebantu kita dalam bukan memudahkan, maksudnya dia itu ngeoptimalkan kita dalam menggunakan sebuah SQLite. Jadi di sini dia itu memberikan lapisan abstraks pada SQLite untuk memungkinkan akses database yang lancar sekaligus memanfaatkan kemampuan SQLite secara optimal. Kemudian ada live data, seperti biasa pasti di dalam database pasti akan ada room, live data, dan view model. Live data di sini dia berfungsi untuk observe perubahan data di database. Jadi setiap kali perubahan dia akan observe semua perubahan yang terjadi di sebuah database. Oke, kemudian ada view model. View model ini adalah objek yang akan selalu ada sampai komponen seperti activity di destroy. Dia ini berguna untuk menyimpan data sementara agar tidak hilang. Jadi semua data-data yang kita tulis tadi seperti title, deskripsi, dia akan disimpan
Kemudian dia akan menyimpannya sampai kita menghapusnya atau merusaknya gitu, atau destroy istilah bahasa Inggrisnya. Jika kita destroy, maka data-data yang akan kita simpan dia akan hilang. Kemudian di sini ada data binding. Data binding ini hampir mirip seperti override fund by ID. Jadi setelah diperkenalkan oleh Google I/O pada tahun 2015, override fund by ID itu sudah lama ditinggalkan, walaupun masih sebagian orang ada yang menggunakannya. Tapi dengan menggunakan data binding ini, pengoptimalan aplikasi kita ini lebih lancar lagi. Jadi data binding ini adalah proses membangun koneksi antarmuka aplikasi. Data binding membuat kontrol-kontrol dalam form terkoneksi terkait dengan sumber-sumber data. Jadi semua data yang kita masukkan di Android Studio kita bisa menggunakan data binding. Kemudian pada project ini juga kalian akan mendapatkan sebuah activity multiple fragment, yang mana ini tidak seperti GAT activity, di mana semua pekerjaan kita tumpuk di salah satu activity. Tapi pada project kali ini kita akan membuat hanya satu activity, namun bisa menampung banyak hal. Activity cuma satu, tapi semua tugasan dari main activity akan dibuat atau dibuat di kelasnya masing-masing. Oke, sehingga pengoptimalan aplikasi ini berjalan dengan lancar. Setelah itu ada save arts. Save arts ini adalah menghasilkan objek sederhana dan kelas pembangunan untuk akses tipe aman ke argumen yang ditentukan untuk tujuan dan tindakan. Arcs ini aman dibangun di atas bundle. Jadi sebuah project kita menggunakan save arcs ini akan aman. Kemudian kita juga akan menggunakan transition animation. Jadi transition animation ini adalah sebuah transisi ketika kita membuka atau menutup sebuah halaman atau berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya, dia akan memunculkan sebuah animasi, ataukah aplikasinya itu pop up berupa dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau bawah ke atas. Kemudian setelahnya ada navigasi komponen. Navigasi komponen ini adalah sebuah navigation yang akan menghubungkan antar fragmen yang telah kita buat. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya. Pertama-tama kalian jangan lupa untuk menambahkan class path, ya. Ada class path untuk save arts. Kemudian kalian bisa berpindah ke build Gradle. Di sini kalian jangan lupa menambahkan sebuah plugin. Android Studio hanya memberikan 2 plugin saja, yaitu Android COM Application dan Kotlin Android. Di sini kita menambahkan 3 buah plugin, yaitu Kotlin Android Extension, Kotlin Cap, dan Android Navigation Save Arts. Di sini saya menggunakan minimal SDK-nya adalah 26. Kemudian jangan lupa juga karena kita menggunakan data binding, di sini build feature-nya kita buat data binding sama dengan true. Oh ya, jika kamu belum perbarui Android Studio, compile option ini harus secara otomatis kalian buat atau secara manual. Kalau kalian sudah memperbarui Android Studio ini, maka compile option ini akan otomatis dibuat. Setelah itu kita masuk ke bagian dependensi. Kalian harus menambahkan library navigation komponen, room komponen, life cycle komponen, Kotlin komponen, data binding, dan recycle view animator. Oke, langsung saja kita masuk ke activity main-nya, di mana asal mula aplikasi ini langsung, yaitu kita buat activity main-nya.
Sini saya menggunakan fragmen, yang mana nantinya fragmen ini akan mengarahkan kita ke fragmen-fragmen yang lainnya. Sini kalau kita lihat, kalian bisa pencet Ctrl dan klik main activity ini, dan kalian bisa lihat bahwa di sini hanya sedikit saja codingannya, karena kita menggunakan MVVM atau model view model. Kalian bisa melihatnya di sini adalah sebuah navigation yang saya namakan dengan nama myNav. Ini berisikan beberapa fragmen, 3 buah fragmen, yaitu list fragmen, add fragmen, dan update fragmen. Kalian bisa menambahkan fragmen ini dengan mengklik salah satu tombol sini dan create new destination. Saya sudah menjelaskan seperti tadi. Kalau kalian ingin menambahkan add, maka kalian tuliskan add. Kemudian kalian bisa ganti jadi list, dan terakhir adalah update. Nah, setelah ketiga aplikasi tersebut, fragmen dibuat, kalian bisa pencet finish. Kalian bisa melihat di sini adalah sebuah kelas add fragment. Di sini banyak sekali codingannya ya, kalau kalian bisa lihat, karena semua tugasan kita membebankan kepada kelas ini, bukan di main activity. Di sini ada on create view, kemudian on create option menu, on item selected, insert data to DB, find nav controller. Nah, find nav controller ini yang akan menjadi jembatan kita untuk menghubungkan fragmen satu dengan fragmen yang lainnya. Langsung saja kita berpindah ke XML-nya. Ini adalah XML add fragment. Sini saya menambahkan edit text untuk title-nya, kemudian spinner. Oh ya, di spinner ini akan berisikan 3 option: high priority, medium priority, dan low priority. Kalian bisa melihatnya dan membuatnya di strings dengan nama string array, terus dengan namanya priorities. Kemudian kalian bisa salin nama ini di spinner. Nah, seperti ini. Dengan entries-nya itu adalah properties. Kemudian di sini saya menambahkan edit text. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada setelah add fragment, di sini ada update fragment. Oke, kita akan lihat add fragment, update fragment. Nah, di sini banyak sekali codingannya ya. Nanti saya akan memberikan GitHub saya, akan saya cantumkan di sebuah link. Kemudian kalian bisa melihat codingan saya, dan jangan lupa untuk import di bagian sini agar tidak ada yang salah, karena jika kesalahan import akan berakibat errornya sebuah kode. Dan di sini juga di kelas ini data binding berasal. Di sini seperti biasa ada on create view, on create option menu, on option item select, dan di sini ada update item. Update item ini akan mempengaruhi codingan kita dan mengarahkan kita ke kelas yang fragment yang lainnya. Karena ketika kita mengupdate sebuah item, kita bisa jadi menambahkan, menghapus, atau merubah sebuah data yang telah kita lakukan.